Ada apa sih Pak? Masih pagi ribut begini. Seorang wanita paruh baya keluar dari arah dapur dengan daster lusuh dan tatapan garang. Anum adalah ibu tiri Saras. Ia menikah dengan Fajar saat usia Saras 3 tahun. Ia adalah janda anak satu dan sekarang dikaruniai satu anak perempuan saat bersama Fajar. Ia juga kerap kali menyiksa dan memarahi Saras saat sang ayah pergi bekerja. Ini Saras Bu, dia mau merantau ke kota katanya ingin mencari pekerjaan, sedangkan bapak tidak. Tega membiarkan Saras pergi sendiri, ibu kan tahu dia perempuan, bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan Saras Bu? Petik 2. Kening wanita paruh baya tersebut mengkerut, betapa senang hatinya saat mengetahui Saras anak tiri yang begitu menyebalkan ingin merantau jauh ke kota. Bagus juga kalau anak ingusan ini pergi jauh, kalau bisa tidak usah kembali ke rumah ini lagi. Dia sangat menyusahkan selama ini, gumamnya dalam hati. Saras, apa benar yang dikatakan bapakmu ini nak? Tanyanya berpura-pura iba terhadap Saras. Maafkan Saras Bu, TPI ini sudah menjadi keputusan Saras untuk merantau ke kota. Aku ingin mencari pekerjaan yang layak. Aku tidak bisa hanya berdiam diri di sini. Yakinlah kalau Saras pasti bisa. Saras tidak ingin merepotkan bapak lebih jauh lagi. Aku ini sudah berusia 20 tahun Pak, aku bisa jaga diri, lirihnya seraya meyakinkan Pak Fajar agar mengizinkan dirinya merantau ke kota. Tapi Saras, bapak tidak bisa membiarkanmu pergi sendirian, kalau sampai terjadi sesuatu terhadapmu bapak tidak bisa memaafkan diri sendiri. Fajar menatap sendu ke wajah sang anak yang hanya bisa tertunduk dengan perasaan berkecamuk di hatinya. Bapak, percayalah, aku sudah menyiapkan bekal dari jauh-jauh hari Pak. Aku sudah mengumpulkan sisa-sisa uang yang ku dapat dari hasil bekerja kemarin. Saras bekerja sebagai buruh di pabrik tahu yang dimiliki oleh Pak Kades, orang yang paling berkecukupan di desa tersebut. Namun Saras merasa dirinya tidak akan mempunyai apapun jika terus-terusan bekerja dengan gaji yang pas-pasan. Baiklah Saras, kalau itu kemauan kamu, akan bapak turuti, tapi bapak tidak bisa memberi kamu bekal karena uang sisa yang bapak miliki sudah dipakai adikmu untuk membayar SPP yang sudah menunggak 6 bulan. Saras memiliki 2 saudara tiri yakni Putri yang berusia seumuran dengannya dan Amel yang kini duduk di bangku menengah pertama. Tidak apa Pak, Saras janji begitu sampai di kota Saras akan mencari kontrakan dan langsung melamar pekerjaan. Saras juga akan langsung menghubungi Bapak. Saras adalah anak hasil pernikahan Fajar dengan Santi Maheswari, perempuan yang begitu ia cintai segenap hati, namun harus terpisah karena maut memisahkan mereka. Wajah keduanya pun sangat mirip bagai pinang dibelah dua, mata yang sipit dan sendu, rambut lurus dan hitam memanjang hingga di pinggang dengan kulit yang putih dan mulus walau belum tersentuh skincare sekalipun tubuhnya memancarkan keindahan gadis desa yang begitu alami. Ya sudah nak, kemasi barang-barangmu dan beristirahatlah yang cukup, besok kamu akan bepergian jauh. Doa Bapak selalu menyertaimu dimanapun kamu berada, semoga Allah selalu melindungimu di setiap langkah yang kau ambil. Ucapnya sambil menghambur memeluk anaknya yang kini telah beranjak dewasa. Setibanya di kamar ia lantas mengemasi barang-barang yang akan dia bawa untuk merantau. Tiba saja pintu kamar terbuka tanpa diketuk dan menampilkan sosok Bu Anum dan juga Putri sang saudara tiri yang tidak pernah suka akan kehadiran Saras di rumah itu. Padahal rumah itu hasil dari kerja keras Pak Fajar serta Ibu Santi semasa awal pernikahan. Hei anak ingusan, katanya mau pergi jauh kamu ya? Baguslah. Kalau bisa enyah dan jangan kembali lagi ke rumah ini karena kita udah bosen lihat mukamu yang sok kecantikan itu. Gertak Putri, anak dari hasil pernikahan Bu Anum dan mantan suaminya. Iya benar, berani-beraninya kamu diam,
diam mengumpulkan uang tanpa memberitahuku. Setiap dimintain uang selalu beralasan tidak punya. Kamu pikir hidupmu itu tidak memerlukan biaya selama ini, hah? Petik 2. Gertak sang ibu sambil mencengkram kuat bahu Saras dan mendorongnya ke lantai hingga ia tersungkur. Ampun Bu, maafkan Saras. Saras berjanji kalau nanti sudah mendapat pekerjaan yang layak di kota, akan mengirimkan uang kepada ibu dan juga bapak. Heleh, mau kerja apa kamu di kota, hah? Cuma tamatan SMA aja belagu, di kota gelar sarjana pun banyak yang nganggur. Sudahlah Bu, kita biarin si Upik Abu ini pergi, lagian uang jajan kita jadi nambahkan Bu karena gak ada si Upik Abu ini. Palingan juga mau jual diri di kota. Dengan kerasnya mereka menertawakan Saras yang sedari tadi menundukkan kepala dan meremas tangannya yang masih terduduk lesu di lantai. Buliran bening yang sedari tadi ditahannya pun lolos begitu saja membasahi pipinya yang mulus. Diambil dan diusapnya foto sang ibu yang tampak menggendong bayi mungil yang kini telah tumbuh menjadi gadis manis nan menghanyutkan setiap mata yang memandang. Bu, maafkan Saras harus mengambil langkah ini. Saras harus meninggalkan bapak dan kenangan kita di rumah ini. Tapi Saras janji akan sekuat tenaga berjuang untuk hidup sendiri. Aku sudah tidak tahan dengan kelakuan yang Ibu Anum juga Putri lakukan padaku, Bu. Ia lalu meletakkan foto sang ibu yang akan dia bawa kemanapun kakinya melangkah asteris di kediaman Aditama asteris Reza Atia Aditama, seorang pengusaha muda CEO Aditama Group, yang begitu disegani karena ketampanan dan juga keberhasilannya. Pria 27 tahun, dengan segudang prestasi di dunia bisnis. Hal itu juga tidak terlepas dari didikan sang ayah yang mengajarkan bisnis dari ia menginjak usia remaja. Sehingga Reza yang sekarang begitu disegani dan menjadi musuh yang menakutkan. Anak mama kok baru pulang jam segini? Tanya Mama Rita ketika melihat anak kesayangannya pulang saat jam menunjukkan pukul 10 malam. Wanita paruh-baya yang begitu cantik dan masih terlihat bugar di usianya yang tak lagi muda. Ia menghampiri putra kesayangannya, membawakan tas kerja lalu beriringan memasuki mansion mewah tersebut. Reza tampak diam melenggang memasuki rumah besar milik orang tuanya, dengan jas yang ditenggerkan di bahu sebelah kanan dan lengan kemeja yang dilipat sampai di siku menambah aura kegantengan sang CEO. Aku ini seorang CEO perusahaan. Bukannya sudah sering pulang larut malam begini. Tadi juga sempat mampir ke yayasan untuk mengantar beberapa sembako. Ya ampun sayang, biasanya kamu kan nyuruh David untuk berbelanja kebutuhan yayasan. Kok tumben anak mama capek-capek belanja segala? Sudahlah Ma, aku hanya pengen sesekali dan itu tidak masalah. Aku capek sekarang mau istirahat dulu. Ia berjalan melewati sang mama menuju kamarnya di lantai 3 menggunakan lift yang ada di mansion mewah tersebut. Sesampainya di kamar, ia memandangi langit kamar dengan cahaya tamaram. Pikirannya menerawang melihat betapa senang anak-anak yang ada di yayasan saat ia datang dan membawa banyak mainan dan cemilan. Gue beruntung punya orang tua lengkap dan gak pernah kekurangan materi. Asteris.